Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kembali terjadi seorang ibu hamil meninggal dunia saat persalinan di Rumah Sakit Jayapura. Dua kelompok pemuda di Mimika saling serang menggunakan petasan. Tuntut honor ratusan ASN berunjuk rasa di halaman kantor Bupati Kabupaten Jayapura. Sebanyak 5 warga negara Cina dan 2 warga negara Indonesia mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura. Permohonan tersebut diajukan terhadap Kapolda dan Kejaksaan Tinggi Papua. 7 tersangka tambang ilegal merasa penahanan dan penangkapan mereka tidak berdasar. Kuasa hukum tersangka Anton Raharusun mengatakan 5 warga negara Cina adalah investor baru yang hanya melakukan survei awal atau studi kelayakan di wilayah distrik Senggi, Kabupaten Kerom berdasarkan pengajuan permohonan izin usaha pertambangan eksplorasi ke Kementerian ESDM. Dan selama proses perizinan berlangsung, investor diperbolehkan melakukan kegiatan persiapan awal. Sebenarnya kasus yang sangat sederhana. Ini adalah pelanggaran administrasi. Karena apa? Pak Andi sebagai CEO daripada perusahaan Sawer Gading ini memiliki izin yang jelas lengkap ya. Dari dinas dari gubernur, kemudian pertambangan provinsi, lalu kemudian juga mengajukan permohonan izin IUP, izin usaha pertambangan eksplorasi ya kepada Kementerian SDM. Dan saat ini sedang dalam proses. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa tersangkut kasus dianggap sebagai illegal mining? Ini sesuatu yang sangat aneh bagi saya. Tetapi tidak apa-apa, saya akan fight untuk kasus ini. Ya. Kita akan ketemu di pengadilan untuk proses kasus ini. Oleh karena itu, para pemohon menilai kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan survei eksplorasi sesuai dengan visa yang dimiliki, bukan kegiatan penambangan ilegal. Penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan pun dinilai tidak sah, serta tidak didukung bukti permulaan yang cukup. Para tersangka telah ditahan sejak 1 September di rumah tahanan Lapas Kelas 2A AB Pura. Ketujuh pemohon ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penambangan tanpa izin pada 9 September lalu oleh Polda Papua. Saat diringkus, polisi juga menyita sejumlah alat berat yang digunakan pelaku untuk menambang emas di kawasan Senggi. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ribuan warga Skau memilih kembali ke pangkuan negara Kesatuan Republik Indonesia setelah bertahun-tahun hidup dalam eksodus di Papua Nugini. Salah satu di antaranya adalah Mika W. Pafwa, seorang warga eksodus yang bertahun-tahun tinggal di Papua Nugini. Rasa cinta terhadap tanah air akhirnya membawa Mika kembali ke Kampung Skau, distrik Moratami, wilayah yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Saat ini, Mika berkebun di lahan seluas 6 hektar milik rekannya, Hans Nali. Bersama warga Skau lainnya, mereka menanam jagung sebagai sumber penghidupan utama. Sekarang petani tidak bisa pikir lagi, saya mau ke kebun, bensin dari mana. Nah, sekarang SPBU sudah kita hibahkan tanah untuk mereka bangun. Nah, di situ berarti dia sudah menopang 4 kampung yang ada di wilayah perbatasan, khususnya Kampung Skoyambe, Skomabo, Skosai, dan Moso. Berarti itu tidak ke Koya lagi. Di sini saja sudah kembali beraktivitas di lapangan. Namun perjuangan itu tak mudah. Sebelum tahun 2022, mereka kesulitan memasarkan hasil panen karena terbatasnya bahan bakar minyak untuk transportasi. BBM harus didatangkan dari pusat kota Jayapura dengan jarak tempuh hingga 60 km. Kondisi ini membuat biaya produksi membengkak dan aktivitas ekonomi berjalan lambat. Titik balik terjadi saat SPBU BBM 1 harga hadir di Kampung Skau pada tahun 2022. Akses BBM kini lebih dekat, lebih mudah, dan terjangkau.
Kehadiran SPBU ini memangkas biaya transportasi dan membuka akses warga untuk memasarkan hasil panen ke pasar perbatasan. Mika Wepavoa kini dapat menjual jagung hasil panen ke pasar perbatasan Skou, bahkan hingga ke warga Papua Nugini yang berbelanja di pasar perbatasan. Di pasar tersebut, jagung milik Mika dihargai 50 kina per karung atau setara dengan Rp200.000. Hasil itu menjadi sumber penghidupan baru bagi Mika dan keluarganya. Mitok thank you dong. Yumi lain kam do Papua New Guinea. Yumi kam helpin mor. Yumi oleh project lo Jayapura do Presco lo PPM fuel service lo Sco. Yumi wakil kaden support tim lo wakil market lo batas saling mo santina itu mo land lo. Di balik distribusi BBM ke wilayah perbatasan, Pertamina menghadapi tantangan berat, mulai dari akses jalan dan kondisi geografis. Namun Pertamina memastikan penyaluran BBM tetap menjangkau wilayah perbatasan Indonesia Papua Nugini. Jadi selama ini mereka ini kalau belum ada SPBU mereka tuh langsung ke kota, tapi karena kami sudah ada di sini, sangat membantu mereka meringankan mereka, terutama untuk jalur keuangan mereka, untuk ekonomi mereka sehari-hari dalam panen hasil kebun mereka. Jadi mereka juga mengucapkan terima kasih buat kami, karena kami juga sudah siap untuk sedia untuk membantu mereka. Upaya ini merupakan bentuk komitmen Pertamina dalam menghadirkan energi berkeadilan hingga ke ufuk timur Indonesia. Sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto, energi harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, termasuk mereka yang hidup di wilayah perbatasan dan terpencil. Keberadaan SPBU BBM satu harga di perbatasan Papua Nugini menjadi bukti nyata hadirnya negara. Energi berkeadilan kini bukan lagi sekadar janji, namun telah menjadi bagian dari kehidupan warga eksodus di ujung timur Indonesia. Dari perbatasan inilah harapan baru tumbuh, ekonomi bergerak, kehidupan berlanjut, dan masyarakat perbatasan kembali berdaulat di tanahnya sendiri. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kasus kematian ibu hamil kembali terjadi di Kota Jayapura. Seorang ibu hamil beserta janin dalam kandungannya meninggal dunia saat menjalani persalinan di Rumah Sakit Martin Inday, Kota Jayapura. Marta Ngurmetan tak pernah menyangka niatnya menjalani persalinan justru berujung tragedi. Ibu hamil ini meninggal dunia bersama bayi dalam kandungannya saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Martin Inday pada 26 Desember 2025. Perwakilan keluarga korban Frans Koromat membenarkan kronologi yang dinilai janggal. Menurut keluarga, korban masuk rumah sakit pada 26 Desember sekitar pukul 9 pagi. Namun hingga tengah malam, korban diduga hanya mendapat penanganan dari bidan tanpa kehadiran dokter spesialis secara langsung. Kondisi pasien disebut terus memburuk setelah dilakukan induksi medis. Pihak keluarga juga menyoroti kurangnya komunikasi medis karena penjelasan tindakan operasi sesar disampaikan dengan istilah kedokteran yang tidak dipahami oleh suami korban, termasuk resiko fatal yang mungkin terjadi. Dokter spesialis dikabarkan baru hadir sekitar pukul 3 dini hari. Saat itu nyawa ibu dan bayi dalam kandungannya sudah tidak tertolong. Keluarga akan mengambil langkah lebih lanjut. Langkah lebih lanjut ya sudah pasti langkah penegakan hukum ya, proses hukum. Karena ya, dalam penjelasan tadi ternyata terkonfirmasi secara baik ketidakhadiran dokter selama sekian belas jam itu sama artinya dengan kita anggap itu sebuah kelalaian. Terlepas dari para perawat yang bertugas memberikan laporan per jam, memberikan laporan per 3 jam atau per berapa jam, terlepas dari itu. Tapi kehadiran dokter secara fisik di ruang perawatan itu sesungguhnya kami butuhkan sekali. Kepala Rumah Sakit Martin Inday Kolonel Rudi Dwi Laksono mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi menyeluruh terkait kasus ini. Rumah sakit juga menggandeng Kementerian Kesehatan untuk melakukan audit medis dan audit maternal sesuai prosedur nasional. Meski mengklaim penanganan telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur, pihak rumah sakit mengakui belum ada kesepakatan dengan keluarga korban. Pertemuan lanjutan direncanakan akan dilakukan setelah proses pemakaman. Sementara memang belum sepakat. Tapi untuk internal nanti
akan kami evaluasi semuanya, baik itu SOP, kemudian tindakan-tindakan, kemudian sikap baik perawat itu akan nanti kami evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Karena kita juga tidak mau sebenarnya hal ini terjadi, tapi karena itu sudah terjadi, kita evaluasi ke belakang supaya tidak terjadi lagi kejadian yang seperti ini juga. Karena memang kuncinya sebenarnya adalah di komunikasi. Kasus ini kini menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan Provinsi Papua serta organisasi profesi kedokteran untuk memastikan penegakan standar pelayanan medis dan perlindungan hak pasien. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Berita Papua hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Juliana Paisei berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.